Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, dan saudara-saudaraku, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya untuk membacakan Zubat bait 139, yaitu bab tentang mashi alal khufain. Bismillahirrahmanirrahim. رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر إلى 3 مع لياليها من الإحداث. Babul masih ay hadza, adapun ini yang ada di hadapan kita yaitu bab ilmu fikih tentang mengusap alal khufaini atas dua sepatu atau dua kaos kaki. Rukhiso diberikan rukhsah atau keringanan fi wudu'i kulla, rukhiso dirukhsahkan, dijadikan keringanan apa mashu alal khufain fi wudu'i kulli hadirin, dalam berwudunya setiap hadir orang yang bermukim, artinya tidak musafir, yauman dalam satu hari, walailatan dan satu malam. Walil musafiri ay rukhiso fi wudu'i lil musafiri, ya. Dan bagi orang musafir fi safaril qasri, di dalam perjalanan qasar, yaitu ila salasin, ya, sampai 3 hari, ma'alayaliha beserta malamnya salas, minal ihdasi terhitung semenjak berhadas. Ini sudah ditulis bahwa qasar itu jaraknya adalah 48 mil, atau kalau kilometer sama dengan 85 kilometer, ya. Ini ada hadisnya bahwa arkhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin. Arkhasa telah memberikan keringanan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin kepada 3 hari, walayalihinna dan malam-malamnya, salasati ayyam lil musafiri untuk yang musafir, wayuman dan satu hari, walailatan dan satu malam, lil muqimi untuk orang yang mukim. Jadi itu jaraknya, ya, satu hari untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Itu bicara tentang jangkanya dulu, ya. Fa in yashukka fin qida'in ghasala wa syartuhu labsu ituhrin kamula. Fa in yashukka, maka jika merasa ragu siapa man atau orang tersebut, ya, fin qida'in di dalam habis masanya mashul khuf, gosala maka membasuh kedua kaki siapa man. Jadi di sini ada diragukan, ya, jamnya, jam berapa. Karena terhitung mulai minal ihdasi, ini ada ihdas. Jadi 1 hari 1 malam dan 3 hari 3 malam itu min tamamil hadas al-kain ba'da labsil khufain. Misalnya Khalid mau pakai sepatu, ya. Iya. Udah beres? Udah. Tadi dipakainya dalam keadaan suci dulu, ya. Habis wudu baru dipakai kaos, pakai sepatunya. Dihitung pakai jam 7 pagi. Khalid kentut jam 10 pagi. Jam 10 paginya ini Khalid ragu. Entah jam 10, entah jam 11, entah jam 12. Lalu berputar Khalid ini posisinya mukim,
berputar sampai 24 jam. Di sini Khalid merasa ragu apakah jam 10, apakah jam 11 atau jam 12. Ini baru jam 10 pada hari berikutnya pagi. Maka di sini adalah gosala, ya. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Kalau seandainya masih ada keraguan, maka gosala supaya lebih berhati-hati silahkan Khalid mencuci. Ada pertanyaan tentang sepatu ya. Mang Aang, bahasa Arabnya khuf itu apa? Kalau di nisbat ke bahasa Indonesia, jawabannya adalah sepatu. Mang Aang, sepatu banyak macamnya, yang seperti apa? Yang simpel aja. Kalau misalnya disebutkan sepatu, maka itu adalah mutlak sepatu. Mau sepatu bahannya dari kulit, mau sepatu bahannya dari karet, mau sepatu bahannya dari kain, atau sepatu bahannya dari benang. Itulah yang dimaksud dengan al-khuf. Bahkan bisa diartikan juga sebagai kaos kaki, bukan sepatu. Jadi sepatunya dilepas tinggal kaos kaki, maka ini masih dikategorikan khuf. Dan ketika berwudu tinggal sedikit saja, ya ini ada gambaran ya karena saya tidak ahli menggambar. Ya ini anggap saja ya, ini kaki, ini khuf. Jadi yang dibasuh itu ininya saja. Sunnah kalau diratakan, jangan diguyur ya, nanti rusak sepatunya. Kita lanjutkan wasyartuhu, dan adapun syaratnya mashul khuf yaitu al-lubs, memakai bituhrin setelah keadaan sempurna bersuci, kamula ya, kamula yang sempurna, bituhrin setelah bersuci, kamula yang sempurna apa tuhrin. Jadi harus bersih dari hadas kecil, asgor ya, dan hadas besar, baru dipakaikan khuf, sepatu ya. Jangan saling silang ya. Berwudu, kaki kanan dicuci, dipakein khuf. Kemudian berwudu, cuci kaki kiri, basuh, baru pakai khuf. Ini tidak benar. Jadi selesaikan dulu kaki kanan, selesaikan kaki kiri, baru dipakaikan khuf. Karena itu tidak termasuk kategori kamula, sempurnanya suci. Yumkinu yang gampang, atau mungkin apa masyu hajatin, berjalan untuk kebutuhan alaihima di atas khufain. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama harus suci sempurna. Wasatru, dan yang ketiga apa saniha ya, saniha di sini. Kemudian wasyartuhu ay jawazul khuf amroni ahaduhuma al-lubsu. Jadi syarat yang pertama adalah labsu bituhrin kamula. Kemudian syarat yang kedua adalah wasatru lirijlaini ma'ka'baihima. Wasatru, dan menutupi lirijlaini untuk dua kaki, ma'ka'baihima beserta dua mata kakinya, rijlain. Jadi sepatu itu jangan yang seperti mirip-mirip sendal, harus menutupi mata kaki. Wal fardu, dan adapun hukum fardu, cara membasuhnya yaitu mashuba di ulwin, mengusap sebagian
ulwin, ya, ulwin bagian atas, wanudiba dan disunahkan lil khuffi bagi sepatu itu apa mashu sufli mengusap bagian bawah minhu dari khuf, wal aqibi dan sebelah pinggir atau tumit, wa ada musti'abihi dan tidak isti'abihi itu artinya isti'ab meratakan ya, artinya membasuh itu begini tapi harus bikin khututon atau rata ya, jadi basuh begini baru, jangan digosok begini, diputer-puter digosok, tapi diusapnya dengan rata atau khututon ya. Ini ada kalimatnya khututon, artinya bikin garis. Wa yukrahu dan dimakruhkan lil gusli, wa yukrahu dan dimakruhkan al guslu apa al guslu apa al goslu ya. Ini adalah go. Kalau guslu itu mandi besar, kalau goslu artinya membasuh, lil khuffi untuk sepatu, wa mashun dan membasuh apa yang mengusap, karorohu yang membolak-balik siapa manhu kepada mashun. Jadi ada makruhnya jangan dicuci ya, sepatu itu jangan dibasuh kemudian diulang-ulang dibasuh, cukup sekali saja ya, itu sah. Mubtiluhu dan adapun yang membatalkan kepada mashul khuf yaitu khul'un, melepas sepatu, wa muddatul kamal dan habis atau sempurnanya waktu mengusap sepatu. Faqodamai kaksil, faksil maka cucilah oleh engkau kodamaika kepada dua kakimu, wa mujib buktisal dan yang mewajibkan mandi junub. Jadi ketika datang penyebab hadas besar itu dengan sendirinya mashul khuf menjadi batal atau durasinya terhenti ya. Ya, ini saya mau ada obrolan ya. Mungkin materi ini mashul khuf tidak begitu berarti seandainya kita hidup di negara dengan iklim normal ya, tropis seperti di Indonesia. Tapi mashul khuf itu sangat berguna jika kita tinggal di Eropa. Oh, gagah sekali tinggalnya di Italia, tinggalnya di Prancis ya. Tapi lebih enak tinggal di Indonesia ya, iklimnya normal. Itu sangat berguna yang pertama. Dan yang kedua, untuk musafir ya, Khalid mau kemana? Mau ke Kalimantan, mau pakai apa? Pakai pesawat. Jangan Khalid, pakai jalan darat aja nggak bisa pak, nantinya lama, saya nggak bisa timing tepat waktu. Cuma nanti Khalid, di pesawat itu tidak bisa kita tayamum karena di dalam pesawat tidak ada debu, debunya sudah dibersihkan. Boleh juga berwudu, tapi harus dengan air yang sedikit ya, jangan banyak-banyak karena pesawat penumpangnya banyak, stok air sedikit. Jadi begini Khalid, ambil air 1 botol aqua. Nah ini anggap saja botol aqua ya. Seperti tadi saya tidak bisa pandai menggambar, anggap saja ini botol aqua. Cukup berwudu dengan 1 botol aqua. Kita ambil yang wajibnya saja, 1 wajah, 2 tangan, 3 kepala, mashur rosi. Dan untuk kaki, usapkan ke sepatunya saja. Di bagian atasnya saja, seret, udah. Ya. Dan boleh berwudu di bangku pesawat ini ya. Nanti kita sediakan buat penahan air ya. Jatuh di situ, wajah, tangan, kita basuh tangan, jatuh di situ. Penampungan airnya kita misalnya punya jaket sebagai penahan ya. Dan untuk mashur rosi. Jadi yang memboroskan
air itu hanya wajah dan tangannya. Kepala sedikit hanya dibasuh dan kaki juga sedikit dibasuh. Itu 1 botol aqua bisa untuk berwudu. Atau Khalid mau kemana? Mau ke Masjid Istiqlal. Di sana ada Buya Ar-Razi. Khalid, kamu ngefans ya sama Buya Ar-Razi? Yes. Yes banget. Sampai 3 kali yesnya ya. Kok kamu bisa ngefans sama Buya Ar-Razi? Bukan ngefans sih sebenarnya, memahabah. Eta-eta kene Khalid. Insya Allah malam ini Buya Ar-Razi akan mengadakan suatu ceramah di Masjid Istiqlal. Dan saking banyaknya ya fans Buya Ar-Razi ini, bisa ada 10.000 masa di Masjid Istiqlal. Bayangkan Khalid, bagaimana cara wudunya. 10.000 orang ini ketika wudunya batal. Cara pertama, tahan kentut. Kenapa? Karena kalau kita sudah masuk ke bagian Masjid Istiqlal, mau keluar ambil wudu itu sulit. Balik lagi ke dalam itu sulit. Kedua, tipsnya adalah bawa botol air aqua. Bukan botol air aqua ya. Berwudu dengan air aqua itu air yang dikhususkan untuk minum ya. Tidak sah. Bawa botol air aqua. Tapi berhubung darurat ya, udah beli saja botol air aqua. Bawa ke dalam wudu. Gunakan pakai cara tadi, kita pakai kaos kaki. Nanti kaos kakinya yang kita basuh. Jadi kita bisa berwudu di dalam Masjid Istiqlal dengan menggunakan botol. Selain Masjid Istiqlal apalagi? Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ya. Ketika dalam momen seperti inilah baru kita merasakan bahwa maskhul khuf yang diajarkan di dalam Zubad di sini sangat bermakna. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.